kenapa futures dan futures dan leverage itu sangat berbahaya. Nah, Contoh nih. Bitcoin Goceng. Kami channel yang melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000. Uangnya sangat kecil. Ini informasi buat yang pertama kali datang ya. Bahwa uangnya sangat kecil, tapi fokus kami adalah membentuk habit. Habit yang baik, yang dimana tidak perlu menunda-nunda untuk berinvestasi. Tidak ini dimulai dengan uang yang kecil atau hal-hal yang kecil. Karena dalam hal yang kecil pasti akan dipercayakan hal-hal yang besar. Garis bawah pasti. Pasti. Jadi orang-orang yang datang ke sini dengan ekspektasi bisa bikin hal besar, bahkan datang dengan keren-kerenan produknya, foto gambar Bitcoin. Namanya sudah meme lord, meme coin lord. Namanya udah keren-keren, udah segala macam. Paling Bitcoin ya. Si paling Bitcoin, si paling trading. Intinya kalian tidak akan sampai ke hal besar. Fix ya, tidak bisa kalau kalian tidak bisa dalam hal kecil. Nah, ada orang mengatakan bahwa saya hanya berkhotbah saja ya, bahwa itu tidak mungkin. Ya terserah Anda. Kalau mau langsung jadi besar silakan gitu ya. Saya selama ini mempraktikkan hal kecil pelan-pelan. Belasan tahun saya dalam dunia capital market, saya setia dalam hal kecil ya. Entahkah mungkin saya tidak memiliki Ferrari ya, tidak memiliki McLaren, tidak hebat seperti orang lain, tapi setidaknya saya bisa bertahan di market lebih lama daripada teman-teman sejawat dikarenakan saya setia dalam hal kecil. Karena hal kecil itu adalah awal dari semuanya ya, Bung. Betul sekali. Itu sangat penting. Bahkan itu lebih penting dari kalau mau lihat langsung kejar yang besarnya. Bangun rumah, apa yang kita mulai pertama? Hal kecil, fondasi. Gitu. Coba Anda bangun rumah besar, mall besar bangun. Tidak ada fondasi. Langsung bangun. Aduh, langsung runtuh seperti harapanmu mengejar dirinya. Oke, hari ini saya mau bahas apa nih, Bung? Hari ini kita akan bikin series video-video pendek ya. Tentang beberapa hal dasar sebenarnya yang di skip oleh beberapa orang. Apa aja tuh? Seperti sebelumnya kita sudah bikin tentang pengertian overbought oversold. Istilah baru nih kalau. Nah, sebelumnya karena ada hal yang kita bikin, kita bahas dulu tentang ini. Kenapa futures market itu tidak disarankan kepada pemula? Kenapa? Tapi ini nanti akan saya jelaskan. Tetapi kita khususnya saya akan menyarankan kalian untuk bertransaksi di spot market. Bukan berarti spot market itu yang paling aman. Tidak mungkin loss, tidak mungkin dong. Tetap akan loss. Jadi bukan berarti spot market itu adalah spot market yang tidak mungkin loss. Ya, tetapi itu lebih aman daripada futures market. Ya. Saya gambarkan dulu ya. Nah, sebelumnya sudah pernah kami buat konten tentang perbedaan antara spot dan futures. Sudah. Kalau masih mau cari, silakan cari aja di situ ya. Kita menggunakan analogi gampang tentang perbedaan futures dan spot. Nah, sekarang lanjutan kedua dari apa yang kita bahas itu. Yaitu kenapa futures market itu kurang cocok dengan pemula. Nah, perlu diketahui dulu, rata-rata futures market itu ada namanya leverage. Dan pasti menggunakan leverage. Dan leverage juga kita udah buat ya? Sudah dibahas. Itu tentang apa itu leverage dan kenapa dia sangat berpengaruh pada profit, tapi sangat berbahaya juga karena beresiko lebih besar. Sudah jelaskan. Nah, kecuali Anda masuk di futures market dengan leverage 1:1. Jadi 1:1 itu misalnya Anda beli Bitcoin seperti spot jadinya. Jadi kalau harganya turun ke, contoh ya, analoginya, Anda beli Bitcoin di harga 1.000, turun ke 0, ya kan? Terus dari 0 dia naik ulang ke 1.000, ya Anda tetap memiliki asetnya karena 1:1 harganya. Nah, kalau dia 1:100, 1:50, bahkan ada 1:1000 terakhir. Jadi itu Anda misalnya masuk ke, contoh nih, Anda masuk beli Bitcoin, harga 1 juta, Bung. Itu sama dengan 1000 kali lipat. 1 juta berarti Anda seperti membeli Bitcoin seharga 1 miliar. Besar. Bisa ya? Itu namanya leverage. Nama leverage dikali 1000. Nah, kalau dia naik, untung banyak dong. Iya kan? Pertanyaannya kalau dia turun. Jadi dia akan cepat untung, kalau dia turun akan cepat buntung.
Analogi gampang kita langsung tunjukkan dalam chart ya. Oke. Contoh. Ini soal compounding ya? Iya. Ini tentang apabila Anda masuk ke futures market. Jadi futures itu kelebihan futures sama perbedaan spesifik antara futures dan spot. Futures itu Anda bisa melakukan posisi sell duluan tanpa harus beli barangnya kan. Iya. Nah, kalau di spot kan harus beli dulu baru bisa sell. Kalau di futures Anda bisa sell tanpa harus beli barangnya. Oke. Sudah dijelaskan di konten sebelumnya. Kalau lebih masih bingung, saya jelaskan sedikit, yaitu kalau Anda mengambil posisi sell, tentunya mengharapkan harganya turun. Kalau turun Anda profit. Kalau naik Anda loss justru. Jadi kebalikan dari posisi buy. Kalau posisi buy, jika harganya naik Anda profit, kalau turun harganya Anda loss. Oke, lanjut Bang. Nah, contoh kita bikin romantis. Kita bikin romantis. Mau bilang gitu. Kita bikin ini. Nah, ini kenapa Bang kok tiba-tiba ada indikator ya? Nah, enggak, ini ada dalam konteks menjelaskan dulu. Karena di konten sebelumnya, itu kita show tentang perbedaan overbought menggunakan indikator ini. Tapi untuk konten ini, sekarang kita jelaskan tentang kenapa futures dan futures dan leverage itu sangat berbahaya. Contoh nih. Ini saya masih mau nih melihat contoh-contohnya. Iya. Jadi contoh nih. Misalnya nih, sekarang posisi Bitcoin sekarang dengan gambar seperti ini, dengan analisa seperti ini. Kita baikkan dulu ya indikator di bawah, tapi kita lihat yang di atas. Ini sudah di live kita semalam, sebelum kita nonton Euro. Ya, kita tunjukkan bagaimana. Bukan semalam dong, tadi subuh. Oh iya. Tadi subuh ya. Subuh-subuh pagi-pagi langsung syuting ya. Lanjut. Sebelumnya di live kita sudah dijelaskan bagaimana cara membaca trend line menggunakan diagonal trend. Atau trendline pada umumnya menggaris ya. Saya menarik garis dari resisten sebelumnya ke titik support. Ini hapus dulu ya pada ini. Ya. Ini resistennya ke titik support ya. Berarti ada potensi, maka dia akan ke sini. Ya kan? Apabila kita tarik Fibonacci dari harga kenaikan terakhir dari bottom terakhir ke top terakhir, dapat harga emak-emaknya. Ya, ini orang baru pasti bingung harga emak-emak. Kalau orang lama pasti paham. Harga emak-emaknya di sini kalau misalnya di titik 50%. Menawar. Tapi idealnya dia akan ada di harga ini ya apabila di harga tawar 70%. Oke. Nah, kalau idealnya kan beli di sini nih. Ideal karena bertepatan dengan harga trendline di sini dan juga harga emak-emak yang di sini. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan limit di konten kita semalam bahwa silakan ambil di sini. Ada orang yang tidak mengetahui strategi itu misalnya. Dia mengambil posisi langsung buy di sini. Buy di sini ya. Ini mungkin yang FOMO atau gimana? Mungkin bisa jadi dia hanya menarik kenaikan dari kenaikan dari bottom terakhir ke top yang paling terakhir, dia tawar 50%, dia ambil di sini. Katakanlah orang tersebut melakukan hal tersebut ya. Bottom langsung beli di sini. Nah, ini sekarang ada dua orang berbeda. Orang pertama transaksi futures, orang kedua transaksi spot. Dan sama futures plus leverage, orang kedua melakukan transaksi ini ada telepon masuk, saya jadi bingung. Orang jadi melakukan transaksi jadi spot. Terus saya melakukan transaksi futures, tolong di decline ya. Saya jadi bingung nanti. Tolong di decline. Enak sih, Bang. Saya orang yang kedua melakukan transaksi futures plus leverage. Orang pertama melakukan transaksi spot. Ingat baik-baik ya analogi ini. Saya yang melakukan transaksi futures plus leverage, seandainya saya mengambil posisi di sini buy, posisi buy di sini, ya syukur harganya naik ya. Tetapi seandainya harganya ke swing ke bawah dulu, ternyata dia mengikuti strategi yang ini, berarti ada dua tuh. Saya floating minus atau saya kena stop loss. Skema yang sama juga kepada orang spot. Jika dia turun ke situ, orang yang spot ini akan floating minus atau kena stop loss jika dia pasang stop loss ya. Artinya dia melakukan posisi jual dong. Stop loss ini. Nah, tetapi jika kedua orang ini tidak melakukan stop loss atau cut loss atau pokoknya pasang limit sell di bawah ya, biarkan dia float. Kedua skema akan terjadi dua hal berbeda. Saya
karena saya melakukan leverage, floating minus saya akan lebih besar daripada dia. Oke, satu. Tetapi profit, saya akan profit lebih banyak daripada dia. Oke, nah pertanyaannya, leverage saya di berapa banding berapa? Jika terlalu besar, misalnya tadi 1 banding 1000, 1 banding 500, artinya belum sampai ke titik ini, masih di titik ini nih, area-area ini. Terus sudah kena, kan begini, artinya kalau kita leverage, kita meminjam uang nih, berarti minjam uang dari broker. Terus di titik itu sang brokernya bilang, oh nggak bisa, ini harus di cut loss. Dia ter-cut loss dengan sendirinya, Bung. Oh, itu apa namanya? Likuidasi atau istilahnya margin call. Oke. Kena cut loss. Pada saat kena cut loss di sini, saya sudah ketutup posisi. Bung yang satu ini karena posisi spot masih ada dong. Iya. Ternyata banyak anjlok ke area ini nih, seperti analisa tadi. Saya sudah ketutup posisi, dia masih ada. Dengan tiba-tiba harganya naik ke sini. Minimal jangan naik lah, balik ke sini. Bung masih ada posisi, saya sudah nggak ada. Karena menggunakan leverage, karena bertransaksi futures yang kebanyakan pasti ada leverage. Hampir broker futures yang memberikan opsi layanan untuk leverage-nya bisa dipilih. Kalaupun dipilih, pasti startnya tidak ada 1 banding 1. Kebanyakan, katakan kebanyakan, tidak ada 1 banding 1. Kebanyakan pasti start dengan minimal 1 banding 50. Oke? Berarti setidaknya pasti kalau misalnya harganya jatuh ke sini, ada orang yang selesai posisi seperti saya, ada orang yang masih bertahan karena dia spot. Nah, bisa dipaham kan perbedaannya? Iya. Jadi seperti itulah perbedaan spot sama futures. Ya, jadi orang yang pemula saya sarankan untuk tidak dulu menggunakan yang namanya futures market, khususnya menggunakan leverage. Oke. Nah, kelebihan dari para pemula ini, kelebihan daripada futures, seandainya di posisi seperti ini, mereka bisa melakukan posisinya. Kenapa ada indikator? Ya, di konten sebelumnya tentang overbought oversold kan? Iya. Kalau orang posisi spot, dia hanya melakukan posisi buy kan? Iya. Tetapi kalau misalnya di futures, contoh, indikatornya sudah menunjukkan area overbought. Jadi sudah kelebihan pembelian nih. Stoknya overbought. Jadi ya overbought. Jadi kalau beli kelebihan pembelian ya. Overbought. Jadi kelebihan pembelian. Karena kelebihan pembelian, stoknya menipis, artinya harga naik. Supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harganya turun. Karena kita beli, udah kebanyakan di masyarakat nih. Iya. Jadi barangnya udah kebanyakan nih sama masyarakat. Kalau barang kebanyakan di masyarakat berarti apa? Harganya apa? Turun dong. Overbought. Terlalu over ya, berarti melebihi. Analogi gampang ya. Buat ini kembali lagi saya mencoba perlahan-lahan analogi gampang kepada masyarakat awam. Gini. Kenapa mahal? Karena nggak semua orang punya iPhone. Ya. Oke. Ya. Jika semua orang sudah punya iPhone seperti handphone Cina Anda, bercanda ya. Handphone Cina buat yang komen-komen hate gitu ya. Aduh. Ya, handphone Cina ada yang komen-komen ini kenapa jadi Timothy ya? Buat orang-orang yang komen-komen hate itu ya, meme coin lord ya. Itu. Buat Anda itu ya, handphonenya masih punya handphone Cina ya. Lanjut. Berarti iPhone itu kan jadi apa? Mahal. Dengar baik-baik kata saya. Kalau iPhone itu mahal karena tidak semua orang punya iPhone. Iya. Tapi kalau misalnya handphone Cina yang banyak banget orang miliki, berarti harganya apa? Murah dong. Murah. Kalau iPhone itu sudah kebanyakan seperti iPhone Cina, berarti harganya apa? Sama, murah. Nah, sama dengan ini. Jadi logikanya, kalau overbook, kelebihan pembelian, orang bisa membeli, semua orang bisa beli. Kebanyakan orang punya itu. Berarti harganya akan jatuh. Paham ya? Paham. Ya, paham. Nah, salah satu indikator overbought oversold, misalnya di konten sebelumnya tentang overbought oversold, ini kan udah kelebihan pembelian nih. Overbought. Nih, ini pembelian udah over nih. Iya. Berarti turun. Logikanya akan turun kan? Yep. Dilihat dengan volume transaksi yang semakin tinggi, berarti ada kemungkinan akan turun. Nah, kelebihan orang futures, mereka bisa mengambil posisi sell di ini. Berarti dia bisa manfaatkan harga yang turun ini, dia bisa profit. Sementara kalau kita di spot tentu ya tidak bisa. Kita hanya menunggu untuk posisi buy. Nah, tapi
kebanyakan di futures pasti pada saat beli di sini ada leverage. Nah, leverage plus posisi short atau posisi sell ya di futures adalah ayat berlapis. Iya dong, karena begini, kalau turun berarti resikonya adalah harga sekarang sampai titik nol. Iya. Betul tidak? Betul. Resikonya situ. Nah, kalau orang posisi short, posisi sell, berarti resikonya harga sekarang sampai, coba logika berpikir. Logika berpikirnya. Berarti Anda tidak paham. Kalau Anda posisi buy, oke, ini katakan market futures ya. Iya. Posisi buy di sini nih sekarang. Iya. Oke. Berarti resikonya dari sini sampai nol. Kalau spot. Nol lah, harga Bitcoin nol berapa lah ya. Nol lah pokoknya nol ya. Kalau spot. Tetapi kalau futures, kalau terus menggunakan leverage, berarti posisi ini sampai titik mana dia kena margin call atau kena likuidasi. Paham ya? Nah, sekarang posisi buy ya atau posisi long. Nah, sekarang kalau posisi sell atau posisi short, long short sudah kita jelaskan di konten sebelumnya. Berarti resikonya dia apa? Dari katakanlah dia di sini ya. Harga sekarang sampai berapa? Kembali lagi ke itu, harga. Bentar nih, masih resiko ya, dengan paham. Coba cari mengerti. Resiko yang dia miliki. Oke. Kalau buy, resiko yang dia miliki adalah harga sekarang sampai titik nol. Kalau posisi sell, posisi short, resiko yang dia miliki harga sekarang sampai titik tidak titik. Betul sekali. Limited. Karena naik ya sampai berapa? Karena naik kan long ya. Iya. Tidak ada batas. Short dong, kebalik. Dan kebalik istilahnya. Long itu untuk posisi buy. Maksudnya saya ulang. Ini saya pendek jadi panjang karena dia lupa gitu ya. Makanya kenapa Bitcoin Goceng ini ada? Karena posisinya dia mau belajar dan didokumentasikan dalam bentuk YouTube. Oke. Nah, kenapa ada istilah long? Long itu artinya buy. Apa buy dikatakan long? Ini sudah ada di konten sebelumnya. Karena ekspektasi dan pemikiran kita adalah membeli, kan kita berinvestasi untuk jangka panjang. Iya. Kenapa ada istilah short? Itu untuk posisi sell atau posisi untuk orang futures. Karena mereka harus ambil pendek-pendek aja, nggak boleh panjang. Karena kalau misalnya naik itu unlimited. Iya. Paham? Kalau turun itu hanya posisi sekarang sampai nol. Iya, paham. Nah, udah ya? Paham. Iya. Berarti resiko yang dimiliki orang yang mengambil posisi short itu berapa? Mengambil posisi short tidak ada batas. Ya, unlimited. Resiko kalian unlimited. Makanya saya bilang untuk pemula tidak disarankan mengambil futures market. Walaupun leverage-nya 1:1 kok Jil, aman. Iya, 1:1. Tetapi naiknya itu unlimited, Bung. Ngerti nggak? Banyak dong nih. Iya, Anda mau tambah uang sampai berapapun, Bitcoin naik terus, Anda dengan posisi sell naik terus, habis terus uang Anda. Paham? Kalau belum paham, makanya gabung di private community, bisa ada tanya jawab. Kalau di sini tidak ada. Saya tidak mungkin akan menjawab semua komentar, apalagi komentar-komentar dari para orang-orang haters. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Paham. Jadi kira-kira seperti itu saya menjelaskan tentang spot market tidak cocok kepada pemula. Spot market, futures market tidak cocok kepada pemula. Oke. Karena ada posisi short yang dimana Anda belum paham akan skema seperti itu. Plus, ini kesimpulannya. Plus di futures market pasti ada namanya leverage dan hampir-hampir tidak ditemukan exchange atau broker yang memberikan opsi leverage 1:1. Rata-rata minimal 1:50. Bahkan ada yang menawarkan 1:1000. Wah, itu gila sekali itu. Oke. Saya rasa sampai situ saja untuk konten kali ini. Berarti ini udah nih, Bung. Oke. Sip. Oke, sekian untuk konten kali ini. See you in the next video. Bye-bye.